gimana nih apa nih yang akan dikerjakan gitu ya kan. Nah, nantinya Umi akan kirim link yang bisa kalian klik, kemudian nanti ketika kalian klik, kalian akan bertemu dengan tampilan seperti ini. Nah, ini ada contoh rancangan penelitian sosial. Jadi, tugas kalian untuk selama liburan ini adalah merancang penelitian sosial. Seperti yang sebelumnya udah kita pelajari gitu ya kan. Nah, jadi kali ini kita akan membuatnya langsung nih rancangan penelitian sosialnya gitu. Nah, untuk kali ini rancangan aja dulu. Nanti untuk penelitiannya bisa dilakukan ketika sudah masuk gitu. Makanya Umi sarankan nantinya penelitian kalian yang berhubungan dengan PTAC aja biar gampang gitu ya kan. Atau kalau misalnya kalian mau nantinya kalian bisa langsung penelitian di saat liburan seperti ini. Oke, langsung aja gitu ya Umi jelaskan. Di sini ada contoh rancangan penelitian sosial. Nah, di sini judul penelitian sosialnya adalah upaya mengatasi keterlambatan siswa kelas 10 SMA Negeri 22 Surabaya periode Agustus sampai September tahun pelajaran 2008 sampai 2009. Nah, seperti yang udah kita pelajarin ya di waktu itu, bahwa salah satu isi dari rancangan penelitian sosial adalah yang pertama menentukan tema penelitian atau menentukan masalah gitu. Nah, di sini di contoh ini masalahnya adalah mengenai keterlambatan siswa kelas 10 SMA Negeri 22 Surabaya gitu kan. Nah, jadi ini nanti bisa kalian modifikasi di penelitian kalian. Misalnya nih, kalian buat aja upaya mengatasi keterlambatan siswa kelas 10 IPS Madrasah Alia PTAC. Misalnya kayak gitu, dari bulan Januari sampai Maret misalnya, ataupun Januari aja, ataupun Januari sampai Februari, terserah gitu. Ataupun kalian mau bahas mengenai yang lain gitu, bukan hanya keterlambatan, misalnya tentang desak-desakan ketika mengambil makanan gitu, ataupun contek-contekan ketika ujian dan yang lain-lain kayak gitu, ataupun tidak menggunakan seragam. Nah, itu kan sebuah masalah gitu. Nah, itu bisa kalian jadikan judul gitu nantinya. Nah, itu kan masalah gitu. Dari masalah itu nantinya kalian akan temukan judul seperti itu. Oke, kita balik lagi ke rancangan penelitian yang ini, yaitu tentang upaya mengatasi keterlambatan siswa kelas 10 SMA Negeri 22 Surabaya periode Agustus sampai September tahun pelajaran 2008 sampai 2009. Nah, di dalam rancangan penelitian, yang pertama tadi harus ada judul, kemudian yang kedua harus ada yang namanya latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini disusun dari hal yang kompleks kemudian ke hal yang mengerucut gitu ya, ataupun hal yang luas sampai hal yang inti kayak gitu. Misalnya nih di sini gitu ya kan, karena ini berhubungan dengan peraturan yaitu tidak boleh terlambat, maka di sini dijelaskan terlebih dahulu di latar belakang masalahnya mengenai peraturan gitu, bahwa seorang siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan sekolah, dan seterusnya bisa kalian baca untuk dijadikan referensi. Nah, setelah udah dari yang luas yaitu mengenai aturan ataupun mengenai peraturan begitu. Nah, di sini kalian jelaskan di paragraf keduanya, yaitu peneliti memilih masalah tentang keterlambatan siswa karena. Nah, di sini kalian jelaskan alasan kalian itu apa gitu, melakukan penelitian itu kayak gitu, untuk apa kayak gitu. Nah, kemudian di paragraf yang ketiga, fakta di lapangan menunjukkan. Nah, kalian harus jelaskan juga kayak mana nih fakta di lapangannya di latar belakang ini, kayak gambarannya lah sedikit kayak gitu. Itu ya untuk latar belakang masalah. Nah, di dalam rancangan penelitian selain ada latar belakang masalah, yang kedua juga ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini biasanya dianya bentuknya adalah pertanyaan gitu ya kan. Pertanyaan apa aja yang mau ditanyakan mengenai masalah yang tadi. Nah, kalau di sini yang pertama rumusan masalahnya adalah apakah faktor-faktor penyebab keterlambatan siswa. Nah, yang kedua, apakah dampak negatif bagi siswa yang terlambat, dan yang ketiga dan yang seterusnya. Intinya dia pertanyaan yang menurutmu berhubungan dengan penelitianmu kayak gitu, berhubungan dengan
judulmu kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah rumusan masalah ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah. Makanya kalau misalnya di rumusan masalah ada 4, maka tujuan penelitiannya juga harus ada 4. Nah, rumusan masalahnya yang pertama, apakah faktor-faktor penyebab keterlambatan siswa? Itu kan rumusan masalah. Nah, di tujuan penelitian dia menjawab dari rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui faktor penyebab keterlambatan siswa dan seterusnya. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, manfaatnya apa? Bisa kalian gunakan ini ya di sini referensinya, atau manfaat penelitian ini bisa kalian sesuaikan dengan kenapa sih kalian mau melakukan penelitian sosial itu kayak gitu. Itu kalian tuangkan di manfaat penelitian. Selanjutnya ada kajian pustaka nih yang kelima atau bab 5. Nah, di kajian pustaka ini kalian jelaskan segala hal yang berhubungan dengan judul kalian kayak gitu. Nah, ini bisa kalian cari di internet. Contohnya, ini dia dimulai dari disiplin sekolah adalah bla bla bla, kemudian dengan tujuan disiplin dan sebagainya kayak gitu. Bisa kalian jadikan referensi nih yang ada di sini. Sehubungan dengan permasalahan keterlambatan siswa, intinya dia harus berangkat dari yang luas dulu, dari yang umum dulu, kemudian menuju ke yang khusus gitu ataupun yang berkenaan dengan judul kalian. Lanjut di yang keenam ada batasan konsep. Yang disebut dengan batasan konsep adalah konsep apa aja yang ada di dalam judul kalian. Contohnya kalau di sini nih konsepnya itu ada upaya mengatasi keterlambatan siswa kelas 10 SMA 22 Surabaya kayak gitu. Jadi kalian jelaskan apa itu upaya, kemudian mengatasi itu apa. Kalau misalnya tidak dijelaskan pun tidak apa-apa. Yang penting kalian tahu konsep dari penelitian kalian itu apa. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini dibagi lagi nih ya menjadi 3 gitu ya. Nah, yang pertama adalah subjek penelitian. Subjek penelitian itu adalah siapa yang akan kalian teliti, apa yang akan kalian teliti kayak gitu. Itu disebut dengan subjek. Nah, dalam hal ini, dalam contoh ini, subjek penelitiannya adalah apa di sini? Iya, sampel yaitu siswa kelas 10 SMA Negeri 22 Surabaya yang sering terlambat datang ke sekolah. Kalau misalnya nanti kalian judul kalian adalah kelas 10 IPS, ya udah kalian buat kelas 10 IPS, atau judul kalian yang lain bukan soal keterlambatan, ya bisa kalian ganti juga, kalian sesuaikan aja. Nah, kemudian bagian metodologi penelitian yang kedua adalah metode dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, di sini ada banyak gitu ya metode dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama di sini ada observasi gitu ya kan. Nah, ini kan ada titik 2 titik. Nah, itu harus kalian cari dulu di internet apa sih yang dimaksud dengan metode observasi gitu ya kan. Nah, instrumen ini digunakan ataupun instrumen ini itu observasi berarti pengamatan langsung gitu ya kan. Nah, instrumen yang digunakan adalah lembar pengamatan atau lembar observasi yang memuat aspek-aspek yang diamati dari responden. Nah, ini bisa kalian bentuknya kayak angket. Jadi kalian buat nih kayak daftar-daftar apa aja, kemudian nanti ada ya tidak gitu, kalian checklist-checklistin. Kemudian ada metode wawancara. Kalau metode wawancara ngerti lah ya, ada orang yang harus kalian wawancarai kayak gitu. Sama kalian jelaskan dulu apa itu wawancara kayak gitu. Nah, untuk instrumennya kalian harus membuat daftar wawancara atau daftar pertanyaan yang nantinya akan kalian ajukan secara lisan nih kepada responden atau kepada orang yang kalian wawancarai. Nah, kemudian yang ketiga adalah metode angket atau kuesioner. Nah, instrumen yang digunakan adalah pedoman angket yang memuat petunjuk pengisian angket dan daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada responden secara tertulis. Kemudian yang keempat ada metode dokumentasi. Ini kalian bisa lihat ataupun bisa kalian dari foto-foto dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, mengenai metode dan instrumen pengumpulan data, ini bisa kalian gunakan 4-4-nya atau bisa kalian gunakan salah satunya atau dua gitu ya kan. Tapi Umi sarankan minimal 2 deh ya, observasi pasti, dan pilih satu lagi itu apakah wawancara, angket atau dokumentasi. Itu untuk metode dan instrumen pengumpulan data. Dan yang terakhir nih ada metode pengolahan atau analisis data. Nah, karena ini penelitian sosial biasanya dia menggunakan analisis deskriptif. Nah, kalian bisa searching nantinya di
internet apa itu analisis deskriptif. Kemudian kalau sudah dapat, kalian terapkan di dalam sini kan analisis deskriptif titik 2 bla bla bla, itu kalian jelaskan, kalian cari dulu pengertiannya itu di dalam internet kayak gitu, ataupun kayak langkah-langkah analisis deskriptif itu apa, itu kalian tuliskan gitu, dan datanya ataupun yang ingin kalian ketahui itu kalian cari di internet, kemudian kalian tuliskan seperti itu.